Halo Sobat Go, balik lagi sama aku Amel. Hari ini aku mau sharing materi kuliah Kapital Selecta yang dibawakan pada kuliah tamu pada tanggal 2 September kemarin yang berjudul Think Globally, Act Locally, A Communication Space of Human Settlement yang dibawakan oleh Ibu Nafia Solihah. Intinya begini, ruang tempat tinggal kita itu bukan sekedar bangunan, tapi juga media komunikasi. Lewat ruang, kita bisa membaca identitas, nilai budaya, hingga cara masyarakat hidup bersama. Yang pertama, think globally, act locally. Maksudnya gini Sobat Go, kita perlu peka sama isu global, kayak urbanisasi, kesehatan masyarakat, dan krisis iklim. Nah, disinilah masuk konsep SDG. SDG itu singkatan dari Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB. Ada 17 tujuan besar, tapi yang relevan dengan tema ini adalah SDG nomor 11. Yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan. Artinya gimana kita bikin kota dengan tempat tinggal yang nyaman, aman, inklusif, serta ramah lingkungan. Tapi ingat, penerapannya harus lokal. Bukan menolak kata atau meromantisasi masa lalu, tapi bagaimana nilai global tadi diterjemahkan menjadi praktik nyata yang sesuai dengan budaya dan kebutuhan warga setempat. Yang nomor 2, ruang sebagai bahasa budaya. Nah, Sobat Go, menariknya ruang itu bisa dibaca seperti bahasa. Di barat, ruang biasanya dianggap sebagai wadah yang jelas dan bisa diukur. Sedangkan di timur, ruang biasanya dianggap sebagai jaringan makna. Misalnya arah, hierarki, atau rikus. Perbedaan cara pandang ini menjadikan orang berinteraksi dan menata ruang dengan berbeda. Yang ketiga, kekayaan lokal Indonesia. Indonesia punya ratusan etnis dan bahasa. Itu artinya kita juga punya ratusan bahasa ruang. Contohnya yang pertama ada Keraton Jawa dengan tata poros kosmologinya. Yang kedua ada rumah adat Sumba yang menyatukan manusia, leluhur, dan alam. Yang ketiga ada Wairebo di Flores dengan bentuk rumah kerucut yang melingkar. Sampai Kampung Naga dengan aturan bangun yang ketat. Semua ini menunjukkan kearifan lokal bukan dekorasi, tapi sistem komunikasi. Lalu yang keempat ada ruang sehari-hari dan publik. Bukan cuma rumah adat, tapi juga hal-hal kecil sehari-hari. Kayak misalnya koridor, selasar, gang kecil, itu semua bisa jadi panggung percakapan. Begitu juga ruang publik seperti alun-alun Indonesia, Piazza di Italia, atau Agora di Itali. Fungsinya juga sama, tempat warga untuk berkumpul, bercanda, sampai menyuarakan suara. Lalu yang kelima ada sintetis dan implikasi. Sobat Go, kalau disederhanakan ada 3 lapisan ruang. Yang pertama ada conceived space, yaitu ruang yang direncanakan. Lalu yang kedua ada perceived space, yaitu ruang yang dirasakan sehari-hari. Yang ketiga ada life space, yaitu ruang yang dialami dan melekat di emosi serta identitas kita. Tugas kita sebagai komunikator adalah menjembatani ketiganya, supaya nilai global dan berkelanjutan seperti inklusi benar-benar bisa terasa di kehidupan lokal. Jadi kesimpulannya, ruang adalah media komunikasi. Kalau kita bisa berpikir global tapi bertindak lokal, kita bukan cuma punya pemukiman yang hanya indah, tapi juga sehat, bermakna, dan dirawat oleh warganya. Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Terima kasih Sobat Go, sampai ketemu lagi.